Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang harmonis. Namun, tak jarang di antara kita mengalami hubungan yang kurang baik dengan orang tua. Meskipun begitu, seburuk apapun hubungan kita dengan orang tua, baik itu ayah maupun ibu, kita sebenarnya sayang terhadap mereka. Salah satu bukti yang paling signifikan yaitu kita tak mau kehilangan mereka. Contohnya, ketika orang tua sakit atau mengalami peristiwa yang darurat, tentunya kita cemas dong. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan perjuangan anak dan ayah. Namun, mereka memiliki hubungan yang kurang harmonis. Tapi, di sisi lain, mereka harus bertahan hidup di tengah bencana yang menghampiri. Nah, bencana apa itu? Mari kita bahas Crawl. Bagi kamu yang belum pernah nonton film ini sama sekali, kita sarankan agar kamu menontonnya terlebih dahulu. Karena cinema experience akan jauh lebih menyenangkan dibanding kamu nonton alur cerita singkatnya. Tapi ya kalau kamu maksa ya udahlah. Kita nggak pernah bosan mengingatkan bahwa video ini adalah full spoiler content. Saya Aris Karisma akan mengajak kamu tenggelam dalam Crawl. Hanya di Visuedic. Crawl dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Alexandre Aja dan ditulis oleh dua bersaudara yaitu Michael dan Sean Rasmussen. Film ini diproduksi oleh Raimi Production Fire X, perusahaan milik Sam Raimi. Film ini dibintangi oleh Kaya Scodelario sebagai Haley Keller dan Barry Pepper sebagai Dave Keller, bersama dengan anjing bernama Soso sebagai Sugar. Kemudian ada Morphy Clark sebagai Beth Keller. Film ini diperkenalkan pada bulan Mei tahun 2018, berlokasi syuting di pemukiman dekat pelabuhan Belgrade dan digarap oleh sinematografer Maxim Alexandre dan dibantu oleh Radio FX dalam pengerjaan visual effects-nya. Baik, diawali dengan Haley yang sedang menjalani aktivitasnya sebagai seorang atlet renang di salah satu universitas di Gainesville, Florida. Diselingi dengan throwback dan drama keluarga, di mana Haley sedang gagal audisi sebagai perenang. Udah gitu, ditambah lagi orang tuanya bercerai. Di ruang ganti, Haley ditelepon Beth, kakaknya Haley yang tinggal di Boston. Dia menanyakan kabar ayah mereka, karena Beth tidak bisa menghubungi sang ayah, dan khawatir karena saat itu cuaca ekstrim melanda kota, di mana saat itu hampir 1 juta warga harus dievakuasi. Awalnya, Haley kelihatan malas ngebahas orang tuanya, karena hubungan Haley lagi nggak akur sama ayahnya. Terlebih lagi, ibunya yang malah asik liburan ke Paris. Tapi, Haley khawatir juga sih sama ayahnya, dan memutuskan pergi mencari tahu keberadaannya. Namun Beth menyarankan kepada Haley untuk tidak pergi ke rumah ayahnya, karena jarak yang lumayan jauh dan badai yang memburuk. Tapi, Haley nggak peduli sama saran Beth, dan meyakinkan Beth agar tidak mengkhawatirkannya. Karena, jarak dari Gainesville ke Bright Rock itu hanya 2 jam. Lagi pula, jalanan pasti kosong, tutur Haley. Haley pun berangkat. Benar apa yang dikatakan Beth. Ketika di perjalanan, badai sudah mulai turun, awan hitam menyelimuti, hujan angin sudah barang pasti, dan orang-orang sudah pada mengevakuasi diri. Di sela perjalanan, Haley mencoba menelepon ayahnya dan mengirim pesan singkat. Dia kelihatan kesal sekali sama ayahnya. Di tengah perjalanan, tepatnya di persimpangan, jalanan diblokir petugas. Apakah ini razia? Dan ternyata, Pak Polantasnya kenal. Dia adalah Wayne, salah satu sheriff Pasco County yang juga mantan pacarnya Beth. Di sana, terlihat jalanan sudah berantakan. Nampak ada mobil yang terguling, mungkin karena badai ya. Wayne menyarankan Haley untuk putar balik dan tidak melanjutkan perjalanan, karena berbahaya lah ya, dan jalanan juga nggak bisa dilalui. Tapi, Haley memohon agar Wayne membiarkannya lewat. Karena dia ingin memeriksa keadaan ayahnya. Tetap, Wayne tidak mengizinkannya masuk. Haley akhirnya nurut dan meminta Wayne memeriksa keadaan ayahnya. Tapi, sesaat sebelum mutar balik, dia ingat sang ayah. Tanpa pikir panjang, Haley pun malah ngegas, menerobos jalan. Jadi, bodo amat lah Wayne mau ngomong apa, dia tetap gas nyari ayahnya. Tiba di rumah, Dave tidak ada di situ. Aduh, mulai gak enak nih perasaan si Haley. Tapi di situ Haley bertemu Sugar, seekor anjing jenis Terrier Yorkshire kesayangan keluarga. Sejenak Haley melihat sekeliling rumah dan memandangi tropi dan foto-foto masa kecil ketika keluarganya masih utuh dan bahagia. Haley mengabari Beth bahwa ayah mereka nggak ada di situ. Bisa jadi pergi ke rumah lama. Tapi setahu mereka rumah lamanya itu sudah di escrow. Escrow adalah istilah atau layanan yang biasa digunakan di Amerika untuk menjual properti alias perantara atau maklar tanah lah. Haley penasaran.
Dia pergi ke rumah lamanya, di desa tempat di mana keluarganya tinggal pertama kali. Ya, tempatnya tidak jauh dari lokasi penangkaran aligator lah. Dan kali ini, Haley ditemani Sugar si anjing pintar. Jadi ada teman ngobrol. Cuaca semakin memburuk, rumah-rumah mulai terendam banjir. Haley mencoba menelepon ayahnya, tapi nihil. Enggak ada respon sama sekali. Tiba di rumah lamanya, Haley merasa lega. Karena di situ dia melihat mobil kolbak ayahnya terparkir. Wah, nggak salah, pasti ayahnya ada di dalam rumah. Tapi, ternyata setelah masuk ke dalam rumah, berulang Haley panggil ayahnya, nggak nyaut. Nggak berhenti di situ, Haley mencarinya sampai ke sekeliling pekarangan rumah. Lalu ia kembali ke dapur, mencoba nelpon ayahnya. Ya, pantesan nggak ada respon ya, ternyata ponselnya ditinggal di dapur. Dan hanya terlihat perkakas yang berantakan. Badai semakin mengganas. Bumi seakan diserang rudal geluduk yang sampai menumbangkan pohon-pohon. Duar! Pohon tumbang menjebol jendela. Pencarian lanjut ke garasi. Terlihat pintu basement terbuka. Dan Sugar terus menggonggong. Kemudian tertuju ke ruangan bawah tanah yang minim cahaya. Nah, di sini terlihat seperti ada sesuatu di bawah sana. Karena penasaran, Haley turun. Ya, mungkin dia pikir ayahnya ada di situ ya. Berhubung basementnya pendek, terpaksa Haley ngerondang, memasuki basement yang penuh lumpur, dengan hanya bersendal jepit dan berbekal lampu sorot. Di situ, Haley menemukan peralatan ayahnya yang berserakan dan radio yang sedang memutar berita cuaca. Ternyata benar saja, ayahnya ada di situ, terkapar dengan luka cakaran dan kaki patah bekas gigitan binatang buas. Sekuat tenaga Haley menyeret ayahnya keluar dari basement. Di sini mulai tercium bau menegangkan. Belum sampai di tangga basement, dia dikejutkan dengan kemunculan binatang buas dan menyerang dia. Mereka dicegat aligator Amerika. Haley panik, lari sambil menyeret ayahnya ke sudut basement. Ya, karena dia pikir di situ lebih aman. Di situ, akhirnya Dave siuman. Mereka saling menyapa dengan nada sinis. Seperti yang diceritakan di awal cerita tadi ya, hubungan mereka tidak baik. Melihat kondisi luka Dave yang sangat mengkhawatirkan, Haley bertanya pada Dave, apa sih yang dilakukannya di sini? Dan kenapa masih mengurusi rumah tua ini? Karena yang Haley tahu, Dave telah menjualnya. Tapi kok masih ada di sini? Haley dan ayahnya masih dalam kondisi terpojok, diawasi buaya yang mengawasi mereka dari sudut lain basement. Tidak ada cara lain selain meminta bantuan. Karena kemungkinan mereka bisa selamat dari serangan buaya dan keluar dari situ itu cuma 2%. Sialnya lagi, pas mau minta bantuan 911, Haley nggak sengaja menjatuhkan ponselnya tepat di balik tiang, tidak jauh dari sang buaya. Dave beranggapan menghubungi 911 akan sia-sia, karena percuma. Tidak ada yang akan datang kalau badainya seperti ini. Tapi Haley nekat, dia mengendap-endap dan berusaha mengambil ponselnya itu. Luar biasa. Dengan cekatan, Haley berhasil mengambilnya, karena Haley sudah memastikan buaya tadi sedang lengah. Lalu, dia coba menghubungi 911. Tapi, belum sempat Haley telepon 911, Haley terdiam dan perlahan berbalik ke belakang. Dan buaya lain sedang menganga, siap menerkam Haley. Haley menjerit dan berusaha kabur dari kejaran buaya. Namun naas, Haley nggak sampai ke titik aman. Buaya berhasil menerkam kaki Haley. Haley berusaha lepas dari terkaman sang buaya hingga dia terpelanting. Haley berusaha kabur, namun kali ini nggak hanya dikejar satu buaya, tapi 2 sekaligus. Haley terpojok dan coba melawan dengan memasukkan obeng tepat di mata buaya itu dan berhasil menghindar di balik pipa. Kali ini, mereka benar-benar terpojok di sudut yang berbeda. Haley di sini, sementara ayahnya di sini. Dengan berteriak, Dave dan Haley saling memastikan mereka dalam keadaan aman dari buaya-buaya itu. Air mulai masuk ke ruangan itu. Di saat yang sama, Dinas BMKG setempat mengumumkan banjir bandang tidak lama lagi bakal menyapu rumah mereka. Belum lagi badai topan yang siap meluluhlantahkan desa. Lalu Haley melihat sekeliling, memastikan tidak ada buaya di situ. Haley mengendap keluar, menghampiri Dave. Di tempat yang berbeda, di sebuah pom bensin dekat rumah Dave, ada 3 orang warga, Stan, Marv, dan teman wanitanya sedang menjarah seisi minimarket berikut uang. Nggak tanggung-tanggung, mereka menggondol mesin ATM-nya sekaligus. Wah, gimana kalau pas dibawa ke rumah ATM-nya kosong ya?
Oke, lanjut. Sementara Stan lagi asik belanja gratis alias maling, mata Marv tertuju pada sebuah rumah nggak jauh dari situ. Dan sepertinya ada orang yang menyalakan lampu sorot diarahkan pada Marv. Dan itu adalah Haley yang berusaha meminta tolong dari dalam basement. Marv terus mendekat. Namun apa yang terjadi? Tanpa dia sadari, Naas, teman wanita si Marv, diterkam buaya. Marv berbalik dan meneriaki si Stan agar menghindar dari sana. Tapi di luar minimarket, si Marv lah yang justru diterkam buaya dengan brutal. Di dalam, rupanya Stan pun tewas. Digegel buaya. Menigalak buaya teh. Usaha Haley meminta pertolongan lagi-lagi tidak berhasil. Lalu Dave menyuruh Haley menuju lubang palka lainnya untuk keluar dari basement dan menaiki tiang dan cari dinding yang basah. Tapi Haley balas teriak, "They all wet, Dad!" Ya, tahu sendiri, seharian di rumah kebanjiran pasti semuanya basah lah. Sampailah di lubang palka itu. Sayangnya, lubang palka itu tidak bisa dibuka. Stuck. Penutupnya tersangkut meja. Mereka benar-benar terjebak di situ. Dengan waktu yang tersisa, Dave terus memeriksa ketinggian air yang terus naik. Haley kembali melihat keluar rumah lewat sela-sela dinding. Terlihat 2 orang petugas yang melintas dan menghampiri rumah mereka. Haley dan Dave berusaha dan berteriak minta tolong. Petugas itu ternyata Wayne bersama temannya. Wayne mencoba masuk dan memeriksa keadaan rumah. Sementara di basement, Haley dan Dave terus berteriak agar terdengar oleh Wayne. Wayne berhasil menemukan keduanya. Namun lagi-lagi Wayne juga diterkam saat dia berniat turun ke basement menyelamatkan Haley dan Dave. Di situ Wayne terseret dan terkoyak oleh buaya. Haley berusaha menggapai Wayne, tapi sia-sia. Di saat bersamaan, teman Wayne yang menunggu di luar ternyata diserang sekumpulan buaya, disantap dan tak bersisa. Saat lengah, Haley dengan keahlian swimmingnya berhasil menghampiri Dave. Masih dalam situasi terpojok, Dave menceritakan masa lalu Haley. Yang sebenarnya, Dave bangga atas kemampuan Haley menjadi atlet renang. Makanya, Dave selalu mendorong Haley untuk tidak pernah menyerah. Nah, lantas mengapa ayahnya sendiri yang justru menyerah dalam mempertahankan ibunya? Dave berkata perceraiannya itu untuk membiarkan ibunya hidup bahagia. Dan hanya Haley dan Beth lah yang mampu mempersatukan mereka kembali. Di situ Haley pun mengungkapkan rasa rindunya pada sosok seorang ayah yang selalu mendorongnya. Nggak nunggu lama, Dave menyusun rencana untuk mengalahkan kadal-kadal itu. Dave akan mengalihkan perhatian buaya itu dengan memukul pipa dan menyiapkan perangkap. Haley mulai menyelam ke arah tangga basement di antara buaya-buaya yang berkeliaran. Di saat Haley menyelam, satu buaya berhasil terpancing oleh perangkap Dave dan berhasil dia bunuh. Saat bersamaan, Haley terhenti karena terlihat 2 ekor buaya berada di tangga. Dia memutuskan pergi ke saluran pembuangan yang justru disitulah sarang buayanya. Inilah alasan mengapa Dave menyarankan agar Haley tidak memilih jalan keluar melalui saluran itu. Mayat dan telur jadi pemandangan biasa dalam sarang hewan buas. Di situ, 1 buaya lagi berhasil dipodaran. Haley menembaknya bertubi-tubi dengan pistol yang didapatnya dari mayat Wayne. Dan Haley lanjut menyelam keluar dari pipa itu. Dan kali ini berhasil, meski sempat dikejar-kejar buaya dan hampir menjadi santapan buaya lagi. Di basement, Dave yang berusaha naik ke permukaan, kewalahan dan kehabisan nafas. Haley berhasil masuk rumah dan langsung menjebol lantai. Dan beruntung, Dave berhasil ditarik. Tapi disitulah kepanikan terjadi. Haley khawatir ayahnya akan mati karena kehabisan oksigen. Haley berteriak, frustasi, dan memukul dada ayahnya. Apa yang terjadi? Tanpa disengaja, Dave kembali bernafas, dan mereka beranjak keluar rumah. Saat di luar badai sepertinya berhenti, dan mereka terdiam. Ada apa lagi nih? Tapi Dave sadar, ada tanggul yang jebol. Bergegas, Haley berenang menuju perahu boot di seberang rumah. Dan yes, Haley berhasil sempurna. Boot nyala dan langsung digas, menjemput Dave. Tapi, belum sempat ngegas, banjir bandang datang, menyeret perahu boot mereka dan menjebol rumah. Mereka pun terseret oleh air bah dari tanggul yang jebol. Dan yes, mereka kembali terjebak di dalam rumah di antara air bah dan buaya-buaya. Di sana, Dave berusaha menghalau buaya, tapi sial. Dave kembali diterkam dan kali ini tangan Dave buntung. Nah,
Buaya lanjut menyerang Haley dan mengejar Haley sampai ke WC. Dia stuck di situ. Namun dengan cerdiknya, Haley berhasil membuat buaya itu yang terjebak. Kembali Haley menghampiri Dave, dan mereka mendengar suara helikopter. Dan helikopter tersebut adalah helikopter tim SAR yang melintas. Tanpa pikir panjang, dengan menggunakan kembang api, Haley mencoba minta pertolongan. Namun, lagi-lagi, buaya lain menjebol jendela dan berhasil menerkam Haley. Dia diputar-putar seperti layaknya buaya yang memangsa buruannya. Kan buaya itu kayak gitu ya, ketika sudah menerkam, dia pasti memutar-mutar badannya. Kenapa seperti itu? Ya memang begitu buaya, memutar-mutar, nggak jelas, nyari alasan, itu buaya itu. Situasi ini membuat Haley lemah, namun dia tidak menyerah. Dia coba meraih kembang api, dan dia hunuskan ke mulut si buaya itu. Lalu arus banjir menyeretnya keluar. Dengan kondisi tangannya yang cedera, Haley berusaha naik ke atap rumah dengan mencengkram talang atap yang sudah rapuh. Dan bersyukur, di saat hampir terseret arus, ayahnya berhasil menggapai tangan Haley dan selamat. Ada satu kembang api lagi tersisa di saku celana Haley. Akhirnya, mereka memakai kembang api itu untuk mencari perhatian tim SAR. Dan mereka berhasil ditemukan, juga dievakuasi. Tidak diceritakan apa yang terjadi pada keluarga Haley setelah berhasil melewati bencana ini. Karena of course endingnya pasti happy ya. Tak banyak cerita yang bisa digali selain drama keluarga. Namun, kayak Scodelario tampil memukau. Yang sebelumnya dia juga berperan di film Maze Runner dan Pirates of Caribbean, Salazar Revenge. Pemeran Dave alias Barry Pepper juga berhasil membuat film tidak terlalu serius. Walau dalam suasana yang mencekam, lewat percakapan Dave dan Haley, cukup jenaka dan menghibur. Salah satunya saat Dave menyuruh Haley mencari tembok yang basah, dan Haley menjawab, "Mohon tembok mah basah." Seperti itulah ya kira-kira, kalau bahasa Zimbabwe-nya. Kekuatan film ini adalah jump scare. Sebelum buaya muncul pun, kamu akan terkejut. Jadi bersiap-siap untuk loncat dari kursi. Dan akan dibuat ngilu dengan beberapa adegan gigitan, luka, tulang, dan darah di mana-mana. Jadi cinema experience akan lebih didapat jika kamu menggunakan audio yang menunjang. Kalau bisa pakai headset lah. Mahal. Belum lagi serangan buaya yang tidak terduga akan membuatmu kaget bertubi-tubi. Lebih asik lagi kalau kamu nontonnya di bioskop lah. Dan gak usah nonton trailernya, supaya kamu mendapatkan kejutan yang lebih maksimal. Untuk penampakan buaya dalam film ini cukup memuaskan lah. Mereka terlihat seperti nyata, real, dan tentunya sangat menyeramkan. Film Crawl menyajikan thriller yang mendebarkan dan intens dari awal hingga akhir. Diracik dengan jump scare yang tak terduga dan adegan-adegan gore yang bikin ngilu, film ini akan menghibur sekaligus membuatmu terengah-engah. Siap-siap, loncat dari kursi. Oke, that's all for this movie. I hope you enjoy. Saya Aris Karisma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentunya hanya di Visuedi.